Bayangkan jika di suatu pagi, kamu bangun dan menyadari bahwa selama ini, bukan semesta yang menahan rezekimu, tapi dirimu sendiri. Ya, ada sesuatu di dalam pikiranmu yang diam-diam mematikan aliran keajaiban hidupmu. Dan ketika kamu belajar mengaktifkan truth keajaiban batas rezeki, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kamu pernah merasa sudah bekerja keras, berdoa dengan sungguh-sungguh, namun hidup tetap di tempat yang sama? Apakah kamu pernah melihat orang lain yang tampaknya lebih ringan, berjalan menuju keberuntungan, sementara kamu terus terjebak di pusaran yang sama? Seolah rezeki punya dinding yang tidak bisa kamu tembus? Itulah paradoks yang membuat banyak orang menyerah diam-diam. Mereka berpikir, mungkin ini takdir. Padahal bukan. Napoleon Hill pernah berkata, setiap batas hanyalah bayangan yang diciptakan oleh pikiran, dan jika pikiranmu yang menciptakannya, berarti kamu juga bisa menghancurkannya. Kamu akan memahami itu di dalam video ini. Karena jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan tahu bagaimana cara mengaktifkan kebenaran batin. Truth, keajaiban, batas rezeki yang membuatmu terpilih oleh semesta, bukan sekadar berharap. Dan saat itu terjadi, kamu akan merasakan bahwa rezeki tidak lagi dicari, tapi datang mendesak, mengalir ke arahmu dengan cara yang tak masuk akal. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu pantas menerima lebih? Atau di balik senyum yang kamu paksa setiap pagi, masih ada suara kecil yang berkata, "Aku tidak cukup baik, aku tidak layak. Mungkin memang bukan jalanku." Suara itu adalah musuh terbesar yang pernah kamu miliki. Ia bukan datang dari luar, tapi dari dalam batinmu. Dari belief system yang tumbuh sejak kecil, dari ketakutan yang diwariskan generasi demi generasi. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti negatif, bisikan bawah sadar yang terus mengulang cerita lama. Aku tidak bisa. Dan setiap kali kamu mendengarnya, semesta menunduk, menunggu kamu mengubah cerita itu. Lihat sekelilingmu. Banyak orang yang hidupnya penuh potensi, tapi mereka berjalan seperti raksasa yang tertidur. Mereka bekerja keras, tapi tanpa arah. Mereka berdoa, tapi tanpa keyakinan batin. Dan ketika hasil tak juga datang, mereka menyalahkan waktu, keadaan, bahkan Tuhan. Padahal, yang perlu diaktifkan bukan nasib, melainkan truth di dalam diri. Truth di sini bukan sekadar kejujuran, tapi kesadaran terdalam bahwa kamu adalah bagian dari sumber keajaiban itu sendiri. Bahwa kamu bukan peminta-minta rezeki, kamu adalah penyalur energi semesta. Tapi selama kamu hidup dalam ilusi kekurangan, aliran itu terhenti. Coba rasakan. Berapa kali kamu menolak rezeki tanpa sadar? Saat seseorang ingin menolongmu, tapi kamu berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa sendiri." Saat kamu punya ide, tapi berkata, "Siapa aku?" Pasti gagal. Saat kamu melihat peluang, tapi menunda, karena takut salah. Setiap kali itu terjadi, kamu membangun satu batu lagi di dinding tak terlihat, batas rezekimu. Namun dinding itu mulai retak ketika kamu berhenti berkata, "Tidak bisa," dan mulai bertanya, "Bagaimana bisa?" Itu titik di mana semesta mulai memperhatikanmu lagi. Kamu belum menyadarinya, tapi saat kamu mengganti frekuensi pikiran dari takut menjadi percaya, kamu sedang mengirim sinyal baru ke alam. Sinyal bahwa kamu siap menerima. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah pintu besar yang sudah lama terkunci. Kunci itu bukan emas, bukan doa panjang, bukan ritual rumit. Kuncinya hanyalah satu, kesadaran penuh bahwa kamu layak. Begitu pintu itu terbuka, arus keajaiban mulai mengalir. Kamu mulai melihat peluang di tempat yang dulu tampak kosong. Kamu mulai mendengar ide-ide yang muncul di tengah diam. Kamu mulai menarik orang-orang yang membantu perjalananmu,
Itulah truth keajaiban batas rezeki yang diajarkan Napoleon Hill dalam bentuk lain, keyakinan batin yang menembus dimensi fisik. Rezeki bukan soal apa yang kamu kejar, tapi apa yang kamu pancarkan. Dan pancaran itu berasal dari iman dan kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari rancangan besar semesta. Namun, untuk sebagian besar orang, titik balik ini tidak datang dengan mudah. Karena sebelum menemukan truth, kamu harus menghadapi bayangan yang kamu ciptakan sendiri. Rasa takut gagal. Rasa malu karena belum berhasil. Rasa bersalah karena meninggalkan masa lalu. Dan yang paling berat, rasa tidak layak untuk bahagia. Tapi justru, disitulah awal dari keajaiban dimulai. Ketika kamu berani menatap rasa sakit itu dan berkata, "Aku sudah cukup menderita karena kebohongan yang kuceritakan pada diriku sendiri. Sekarang aku memilih kebenaran. Kebenaran bahwa kamu bukan korban. Kebenaran bahwa batas itu bisa dilewati. Kebenaran bahwa rezeki bukan soal keberuntungan, tapi keselarasan batin. Mungkin sekarang kamu belum tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Dan itu tidak apa-apa, karena video ini akan memandumu langkah demi langkah untuk membangunkan energi itu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tutup matamu. Bayangkan semua batas yang pernah kamu rasakan. Ketakutan, kegagalan, penolakan. Sekarang bayangkan semuanya mulai retak. Perlahan, cahaya halus muncul dari celah-celah dinding itu. Dan dari cahaya itu terdengar suara lembut. Kamu terpilih. Ya, kamu. Kamu yang sedang mendengarkan ini. Kamu bukan di sini secara kebetulan. Kamu dipanggil untuk mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya, energi pencipta yang lupa kekuatannya sendiri. Dan begitu kamu sadar, semesta akan bergerak bersamamu. Itulah centelha harapan yang selama ini kamu cari. Karena setiap kali kamu merasa tidak mampu, ada bagian dari dirimu yang berbisik, "Aku ingin percaya lagi." Dan disitulah titik balik dimulai. Ketika kamu berhenti mencari keajaiban di luar dan mulai menghidupkannya dari dalam. Sebelum kita lanjut, izinkan aku mengingatkan satu hal. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dada saat mendengarnya, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa batinmu sedang bangun. Jadi jangan biarkan pesan ini lewat begitu saja. Tekan tombol suka dan berlangganan, bukan karena algoritma, tapi sebagai tanda kepada semesta bahwa kamu siap menerima bab baru dalam hidupmu. Karena di blog berikutnya, kamu akan menemukan bagaimana truth keajaiban batas rezeki benar-benar bekerja dan bagaimana mengaktifkannya setiap hari agar rezeki mencari kamu, bukan sebaliknya. Kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika semua doa, kerja keras, dan harapanmu selama ini sebenarnya belum menembus langit karena frekuensimu belum selaras dengan kebenaran batinmu sendiri? Napoleon Hill menyebut ini sebagai Law of Vibration of Thought, hukum getaran pikiran. Ia berkata bahwa setiap pikiran yang kamu ulang-ulang, baik atau buruk, akan membentuk getaran tertentu. Dan getaran inilah yang menentukan apakah kamu sedang menarik rezeki atau menolaknya. Kamu mungkin pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi di dalam hatimu ada suara kecil yang berkata, "Apakah Tuhan benar-benar mendengar?" Atau mungkin kamu bekerja keras setiap hari, namun di bawah sadar, kamu menyimpan keyakinan, rezeki sulit, uang datangnya lama, dunia tidak adil. Nah, suara-suara inilah yang membuat frekuensimu tidak selaras dengan keajaiban. Napoleon Hill menulis, "Pikiran adalah hal yang nyata. Ia memiliki kekuatan yang dapat menarik apapun yang seirama dengannya. Itulah rahasia yang jarang diajarkan di sekolah, bahwa kamu tidak bisa menarik kemakmuran dengan pikiran kekurangan. Kamu tidak bisa menarik rezeki dengan hati yang takut. Dan kamu tidak bisa membuka jalan keajaiban
dengan mulut yang mengeluh. Sekarang, bayangkan seseorang bernama Arif. Ia lahir dari keluarga sederhana di Jawa Tengah. Ayahnya berkata sejak kecil, "Uang itu sulit, jadi jangan bermimpi tinggi-tinggi." Arif tumbuh dengan keyakinan itu tertanam dalam darahnya. Ia rajin bekerja, tapi setiap kali ada peluang besar, ia selalu berkata, "Ah, bukan untukku." Ia tidak sadar, setiap kali ia berkata begitu, ia sedang mengunci pintu rezekinya sendiri. Suatu hari, Arif membaca buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Awalnya, ia skeptis. Bagaimana mungkin pikiran bisa memengaruhi rezeki? Namun di tengah malam, saat membaca bab tentang autosugesti, ia berhenti di satu kalimat yang membuatnya diam lama. Apa yang kamu pikirkan secara mendalam, kamu tarik secara nyata. Malam itu, sesuatu bergetar di dadanya. Ia mulai sadar. Selama ini ia lebih banyak berpikir tentang kekurangan daripada kelimpahan. Maka ia memutuskan melakukan sesuatu yang sederhana. Setiap pagi sebelum bekerja, ia berdiri di depan cermin dan mengucapkan, "Aku layak menerima rezeki tanpa batas. Aku selaras dengan energi semesta. Aku tidak kekurangan karena aku bagian dari sumber yang tak terbatas." Awalnya ia merasa aneh, seperti berbohong pada dirinya sendiri. Tapi ia terus melakukannya setiap hari, dan perlahan sesuatu berubah. Bukan dunia luar dulu, tapi dirinya sendiri. Ia mulai merasa lebih tenang, lebih yakin, lebih terbuka terhadap peluang. Ia mulai tersenyum tanpa alasan, dan orang-orang mulai memperhatikan energi barunya. Dalam sebulan, ia mendapat proyek kecil yang membawanya pada pertemuan besar. Dan dari situlah hidupnya mulai bergeser. Itulah kekuatan dari truth, keajaiban batas rezeki, saat kamu menanamkan kebenaran baru di pikiranmu dan menyiramnya dengan iman setiap hari. Kamu sedang melakukan autosugesti positif, teknik yang diajarkan Hill untuk mengubah realitas melalui pengulangan sadar. Tapi ingat, autosugesti tanpa disiplin hanyalah ilusi spiritual. Napoleon Hill memperingatkan, kamu tidak akan pernah mendapatkan hasil dari sesuatu yang tidak kamu yakini sepenuhnya. Jadi, ketika kamu mengucapkan afirmasi, lakukan bukan sebagai kata-kata kosong, tapi sebagai deklarasi iman. Katakan dengan keyakinan bahwa setiap kata adalah energi yang bergerak menembus batas realitas. Coba latihan ini. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel atau memikirkan pekerjaan, duduk diam selama 3 menit. Letakkan tanganmu di dada dan ucapkan perlahan, "Saya aktifkan kebenaran dalam diri saya. Saya layak menerima rezeki tanpa batas. Saya terpilih oleh semesta untuk mewujudkan cahaya." Ulangi kalimat itu 3 kali, sambil merasakan setiap katanya menembus jiwamu. Di awal, mungkin kamu akan merasa biasa saja. Tapi jika kamu melakukannya setiap hari, perlahan tubuhmu mulai merespons. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil, orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan, peluang baru, ide yang muncul di tengah diam. Dan disitulah kamu akan memahami keajaiban tidak datang dari luar, tapi dari kesadaran yang kamu aktifkan di dalam. Namun, mari kita jujur. Di antara proses ini, kamu akan menghadapi keraguan. Ada hari-hari di mana kamu akan berpikir, apakah semua ini benar-benar berfungsi? Dan itu wajar. Karena pikiran lamamu yang selama ini hidup dalam rasa takut tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan berusaha menarikmu kembali ke pola lama, khawatir, menunda, pesimis. Tapi justru di sanalah medan ujianmu. Hill menyebutnya the test of faith. Ia berkata, ketika kamu hampir menyerah, di sanalah keajaiban biasanya sedang menunggumu. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Karena yang kamu lawan bukan dunia luar, tapi program lama di dalam otakmu sendiri.
Setiap kali kamu memilih untuk tetap percaya di tengah ketakutan, kamu sedang menulis ulang takdirmu. Kamu tidak perlu menunggu bukti dulu untuk percaya. Kamu perlu percaya dulu agar bukti muncul. Itulah logika spiritual yang hanya dipahami oleh mereka yang berjalan dengan iman. Bayangkan jika setiap orang di dunia benar-benar memahami ini. Tidak ada lagi yang berkata, "Aku miskin karena nasib." Tidak ada lagi yang berkata, "Aku gagal karena dunia tidak adil." Karena mereka tahu, satu-satunya batas hanyalah pikiran, dan pikiran bisa diubah. Sekarang mungkin kamu bertanya, bagaimana aku tahu kalau aku sudah mulai mengaktifkan kebenaran ini? Tandanya sederhana, kamu mulai merasa damai, bahkan ketika keadaan belum berubah. Kamu mulai bersyukur bukan karena punya lebih, tapi karena kamu menyadari lebih, dan kamu mulai menarik hal-hal yang selaras dengan kedamaianmu. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu memancarkannya. Itulah rahasia kecil yang membuatmu terpilih. Bukan karena kamu istimewa di mata dunia, tapi karena kamu sudah selaras di mata semesta. Dan inilah yang ingin Hill tanamkan kepada semua muridnya, bahwa kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan bukanlah hadiah, melainkan pantulan dari getaran yang kamu kirim ke dunia. Jadi ubahlah getaran itu. Bangunkan imanmu, ubah ceritamu, dan biarkan semesta menjawabnya dengan caranya sendiri. Di blok berikutnya, kita akan masuk ke fase paling indah dari perjalanan ini, transformasi. Bagaimana hidupmu akan berubah secara nyata ketika truth ini sudah aktif sepenuhnya, dan bagaimana semesta akan mulai menempatkanmu di jalan keberlimpahan tanpa batas. Bayangkan suatu pagi kamu terbangun, dan segalanya terasa berbeda. Udara di sekitarmu terasa lebih ringan. Kamu menatap langit dan entah mengapa, semuanya tampak lebih jelas, seolah semesta sedang tersenyum padamu. Itulah hari ketika truth keajaiban batas rezeki di dalam dirimu benar-benar aktif. Bukan karena tiba-tiba uang datang tanpa sebab, tapi karena kamu mulai selaras antara pikiran, iman, dan tindakanmu. Dan saat ketiganya menyatu, pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka tanpa kamu paksa. Kamu mulai memperhatikan tanda-tanda kecil, kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan, pertemuan yang terjadi di waktu yang persis kamu butuhkan, kabar baik yang muncul dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Itulah semesta yang merespons vibrasi baru yang kamu pancarkan. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran yang terisi dengan iman, keinginan, dan tujuan yang jelas akan menarik apapun yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dan sekarang, kamu sedang mengalami itu secara nyata. Kamu tidak lagi merasa kekurangan, karena di dalam batinmu kamu tahu segala sesuatu datang pada waktunya yang sempurna. Rasa takutmu mulai memudar. Dan setiap kali kamu menghadapi kesulitan, kamu berkata dengan tenang, "Ini bukan penghalang, ini bagian dari perjalanan menuju takdirku." Inilah transformasi sejati. Ketika kamu tidak hanya percaya pada Tuhan, tapi percaya bersamanya. Ketika imanmu bukan sekadar doa, tapi getaran yang kamu pancarkan ke seluruh semesta. Pernahkah kamu menyadari bahwa selama ini kamu berdoa seperti seorang pengemis yang memohon sesuatu yang tidak yakin akan diterima? Sekarang kamu berdoa seperti seorang pencipta, dengan keyakinan penuh bahwa jawaban sudah diberikan. Hanya tinggal menunggu waktu untuk terwujud di dunia nyata. Dan karena itu, kamu merasa tenang, damai, yakin. Kamu mulai memahami bahwa rezeki tidak datang karena kamu pantas, tapi karena kamu sadar bahwa kamu sudah bagian dari sumbernya. Kamu tidak lagi bertanya, "Kapan datang?" Karena kamu tahu, ia sedang datang. Rasakan tubuhmu saat kamu mendengarnya sekarang. Ada getaran hangat di dada. Ada ketenangan yang perlahan mengisi ruang di kepalamu. Dan mungkin kamu bahkan tersenyum tanpa sadar. Itulah tanda bahwa batinmu
sedang sinkron dengan semesta. Sekarang bayangkan versi terbaik dari dirimu. Ia berdiri tegak, matanya memancarkan keyakinan, wajahnya tenang, langkahnya ringan. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu kemana ia menuju. Ia tidak khawatir tentang bagaimana rezeki datang, karena ia sudah hidup dalam arusnya. Kamu melihatnya berjalan di antara orang-orang yang masih terjebak dalam kebingungan dan kekhawatiran. Namun alih-alih sombong, ia justru menebarkan cahaya dan ketenangan. Ia tahu tugasnya sekarang bukan hanya untuk menerima, tapi untuk membagikan. Itulah tahap akhir dari transformasi spiritual ketika kamu tidak lagi mengejar rezeki, tapi menjadi salurannya. Napoleon Hill menggambarkan momen ini sebagai the mastermind connection, ketika kesadaranmu terhubung dengan kesadaran semesta. Dan kamu mulai menarik bukan hanya uang, tapi juga makna, kedamaian, dan cinta sejati. Inilah keadaan yang membuatmu terpilih. Bukan karena nasib, tapi karena kesadaranmu yang telah mencapai getaran tertentu. Dan di titik ini, kamu akan mulai melihat pola baru dalam hidupmu. Masalah masih datang, tapi kamu tidak lagi takut. Kegagalan masih muncul, tapi kamu tahu itu bukan akhir. Kamu mulai merasakan sebuah kekuatan halus di dalam dirimu, sebuah bisikan batin yang berkata, "Aku dijaga." Rasakan, suara itu lembut, tapi kuat. Dan setiap kali kamu mendengarnya, kamu tahu kamu sedang berada di jalur yang benar. Kini kamu mulai menyadari bahwa truth keajaiban batas rezeki bukan tentang mantra ajaib. Bukan tentang afirmasi kosong atau doa tanpa kesadaran. Ini tentang sinkronisasi batin. Ketika pikiranmu, hatimu, dan imanmu berdetak dalam irama yang sama dengan semesta. Itulah mengapa orang yang hidup dalam iman sejati tampak begitu damai. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka tahu setiap kejadian membawa pesan dari Tuhan. Mereka tidak lagi melawan aliran hidup, mereka belajar menari di atasnya. Kamu juga bisa sampai di sana. Setiap hari, kamu hanya perlu kembali ke ruang sunyi, tempat truth itu tinggal. Duduk diam sejenak dan tanyakan, apa yang semesta ingin aku pelajari hari ini? Maka kamu akan mulai menerima jawaban, bukan dari logika, tapi dari intuisi. Dan intuisi itu, suara lembut di batinmu, adalah bahasa Tuhan yang paling murni. Kini bayangkan, semua orang di sekitarmu mulai berubah karena kehadiranmu. Energi tenangmu menular. Keluargamu lebih damai, rezekimu mengalir lebih mudah. Orang-orang ingin bekerja sama denganmu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu memancarkan kedamaian yang menenangkan. Dan inilah yang Napoleon Hill maksud ketika ia berkata, ubah pikiranmu, maka hidupmu akan berubah. Karena saat pikiran berubah, getaran berubah. Saat getaran berubah, realitas ikut menyesuaikan. Itulah hukum semesta yang tidak pernah gagal. Sekarang dengarkan baik-baik. Perjalananmu baru saja dimulai. Kamu sudah membuka gerbang, tapi keajaiban sejati akan datang ketika kamu hidup setiap hari dalam kesadaran ini. Ketika kamu bekerja dengan cinta, berdoa dengan iman, dan melangkah dengan ketenangan, rezeki bukan lagi sesuatu yang kamu cari. Rezeki sekarang adalah dirimu sendiri, manifestasi dari keselarasanmu dengan Tuhan dan semesta. Dan pada hari kamu benar-benar menyadarinya, kamu akan berhenti bertanya, bagaimana caranya agar aku terpilih? Karena kamu akan tahu, kamu selalu sudah terpilih. Sejak awal, kamu hanya perlu mengingatnya. Dan sekarang kamu sudah ingat. Di blok berikutnya, kita akan melangkah ke penutup yang paling kuat. Sebuah deklarasi batin yang akan mengikat seluruh energi ini ke dalam jiwamu. Kata-kata terakhir yang akan menjadi kunci permanen untuk menjaga getaran rezeki tetap hidup di dalam dirimu setiap hari. Sekarang, diamlah sejenak. Tutup matamu. Rasakan udara yang masuk melalui hidungmu. Perlahan mengalir ke dada,
mengisi seluruh tubuhmu dengan kehangatan yang tenang. Inilah momen di mana seluruh perjalananmu, dari kebingungan, ketakutan, hingga kesadaran, menyatu menjadi satu titik cahaya di dalam dirimu. Kamu telah memahami bahwa truth keajaiban batas rezeki bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah keadaan kesadaran. Keadaan di mana kamu tidak lagi mengejar hidup, tapi hidup mulai mengejarmu. Keadaan di mana kamu tidak lagi bertanya kapan rezeki datang, karena kamu tahu rezeki sudah berjalan ke arahmu sejak kamu memutuskan untuk percaya. Sekarang bayangkan sebuah cahaya lembut berwarna emas muncul dari dada kamu. Cahaya itu berdenyut perlahan, seperti jantung semesta. Setiap denyutnya membawa pesan, "Aku cukup, aku aman, aku terpilih." Dan dari cahaya itu, mulai terpancar gelombang halus ke sekeliling tubuhmu, melewati ruang, menembus waktu, merambat ke dunia luar. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi saat kamu duduk di sana dalam kesadaran penuh, semesta sedang menyesuaikan dirinya untukmu. Peluang yang dulu tertutup mulai bergerak, orang yang tepat mulai mendekat, dan pintu yang kamu pikir telah terkunci selamanya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Itulah saat ketika kamu bergetar di frekuensi rezeki. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu direncanakan, kamu hanya menjadi. Napoleon Hill mengajarkan bahwa pikiran yang jernih, tujuan yang pasti, dan keyakinan yang dalam adalah kunci setiap keajaiban. Dan sekarang, kamu telah memegang ketiganya. Kamu telah menyatukan logika dan iman, tindakan dan pasrah, usaha dan keyakinan. Itulah titik keseimbangan spiritual, di mana segala sesuatu mengalir tanpa hambatan. Sekarang dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kamu tidak lagi memohon pada Tuhan dengan rasa takut, tetapi berbicara kepadanya dengan cinta dan kesadaran. Kamu tidak lagi mengeluh kepada semesta, tetapi berdialog dengannya melalui tindakan, rasa syukur, dan getaran hati yang damai. Dan karena itu, semesta akan mulai menjawabmu dengan cara yang tak terduga. Kamu akan menemukan dirimu berkata, "Kenapa semuanya terasa lebih mudah? Kenapa aku tidak terlalu takut lagi? Kenapa aku mulai percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja?" Itulah tanda-tanda bahwa kamu sedang berjalan dalam arus ilahi. Kamu tidak lagi melawan gelombang, kamu sedang menungganginya. Bayangkan hidupmu 6 bulan dari sekarang. Kamu bangun di pagi hari dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Di meja kerjamu ada peluang baru yang kamu ciptakan sendiri melalui ide-ide yang muncul dari batin yang tenang. Orang-orang datang untuk bekerja sama denganmu bukan karena kebetulan, tapi karena mereka tertarik oleh energimu. Keluargamu lebih harmonis, tubuhmu lebih sehat, dan setiap malam kamu tidur dalam rasa syukur yang mendalam, karena kamu tahu kamu sedang hidup di dalam arus takdir yang kamu pilih sendiri. Itulah kehidupan seseorang yang telah mengaktifkan truth, keajaiban batas rezeki. Dan tahukah kamu, keajaiban terbesar bukan uang, jabatan, atau harta. Keajaiban terbesar adalah kebebasan batin, kebebasan dari ketakutan, dari keraguan, dari pikiran yang membatasi, kebebasan untuk percaya lagi, untuk mencintai hidupmu lagi, untuk melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihatmu, sempurna, cukup, dan terpilih. Sekarang, aku ingin kamu melakukan satu ritual kecil, bukan ritual magis, tapi latihan kesadaran. Setiap kali kamu merasa kehilangan arah atau mulai takut, lakukan hal ini. Tarik napas perlahan, letakkan tangan di dada, ucapkan dalam hati, "Saya aktifkan kembali truth dalam diri saya. Saya adalah saluran rezeki tanpa batas. Saya hidup selaras dengan semesta. Saya terpilih untuk mewujudkan kebaikan di dunia." Ulangi ini 3 kali dengan penuh perasaan. Kamu akan merasakan perubahan nyata di dalam tubuhmu, seolah sebuah energi baru mulai mengalir di nadimu. Itu bukan imajinasi,
Itu kesadaran spiritual yang sedang terbangun. Dan ketika kamu melakukannya dengan disiplin setiap hari, energi itu akan menjadi bagian alami dari keberadaanmu. Kamu tidak perlu berpikir keras untuk menarik rezeki. Kamu hanya perlu menjadi sumbernya. Napoleon Hill menulis, "Setiap orang yang benar-benar percaya dan bertindak dari keyakinannya akan menemukan bahwa semesta menunduk di hadapannya." Dan itu benar, karena semesta bukan entitas asing di luar sana. Semesta adalah cerminan dari kesadaranmu sendiri. Saat kamu mengubah getaranmu, dunia ikut berubah. Kamu akan mulai memperhatikan hal-hal yang dulu kamu abaikan, warna langit yang lebih indah, rasa syukur dari hal-hal kecil, senyum orang asing yang terasa seperti pesan rahasia dari Tuhan. Itulah tanda-tanda bahwa kamu sedang selaras dengan kehidupan. Dan jika suatu hari kamu kembali merasa takut, ingatlah, tidak ada jalan mundur bagi orang yang sudah sadar. Sekali kamu mengenal kebenaran, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Jadi, hadapilah setiap tantangan dengan kalimat sederhana ini, "Aku memilih iman, bukan takut." Karena setiap kali kamu memilih iman, kamu sedang memperkuat koneksi langsungmu dengan sumber rezeki itu sendiri. Sekarang, sebelum kita menutup perjalanan ini, izinkan aku berbicara langsung ke hatimu. Apapun masa lalumu, kegagalan, rasa malu, penyesalan, semuanya bukan kutukan. Itu adalah bagian dari pelatihan spiritual yang dirancang agar kamu siap menerima berkat yang lebih besar. Kamu tidak pernah ditinggalkan, kamu hanya diarahkan. Dan mulai hari ini, arah itu semakin jelas. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu kekuatanmu, kamu tahu bahwa kamu adalah ciptaan yang terpilih untuk menghadirkan cahaya di dunia. Jadi bangunlah setiap pagi dengan kesadaran ini, bahwa setiap langkahmu adalah doa, setiap pikiranmu adalah energi, dan setiap tindakanmu adalah pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap hidup tanpa batas. Karena kebenaran tertinggi bukanlah tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa kamu menjadi. Dan hari ini, kamu telah menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang sadar, selaras, dan tak terbatas. Kamu telah menyalakan truth keajaiban batas rezeki. Dan mulai sekarang, biarkan hidupmu menjadi bukti nyata bahwa iman dan kesadaran adalah bentuk kekayaan tertinggi. Jika kamu merasakan kedamaian saat mendengar ini, jika kamu merasa seperti menemukan kembali dirimu sendiri, maka jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Bergabunglah dengan komunitas ini, komunitas orang-orang yang percaya pada kekuatan pikiran, iman, dan vibrasi. Tekan tombol berlangganan sekarang, karena setiap minggu kita akan berjalan lebih dalam lagi ke dalam rahasia semesta yang diajarkan Napoleon Hill tentang bagaimana iman bisa menggerakkan gunung dan bagaimana kesadaran bisa menciptakan keajaiban nyata di dunia materi. Ingatlah, rezeki bukan sesuatu yang kamu kejar. Rezeki adalah keadaan kesadaran. Dan kamu sudah berada di dalamnya. Selamat datang di bab baru hidupmu. Selamat datang di frekuensi keajaiban. Selamat datang di takdirmu yang sesungguhnya.